Pak Danang, kok pendapat Bapak langsung dibantah langsung Pak Oscar? Kak Bapak bilang merugikan, beliau bilang itu melindungi pedagang. Yang mana yang benar kalian itu? Iya, kalau begini gimana nih? Ya pedagang jelas untung aja, namanya jualan nggak boleh untung gimana. Tapi sebentar, saya concern sama Mas Huda tadi bilang tentang riset ya surveinya BPS ya. Ekor survei apa data dari BPS ya 2024. Baju bekas tuh memang 6309 HS code-nya ya. Tapi angka yang masuk di BPS itu yang menjadi question kita, Bang. Kenapa? Bagaimana mungkin BPS, sebuah lembaga resmi negara kita, itu bisa memonitor pelanggaran yang jelas di depan mata terjadi? Kan bukan kewenangan BPS. Iya kan? Bukan kewenangannya kan? Barang baju bekas yang diimpor ke Indonesia, ada 2 Permendak yang melarangnya. Permendak 15, 2000 berapa tuh? Terus Permendak 40, 2022. Data itu didapatkan dari Bea Cukai berarti? Ya. BPS dari Bea Cukai pasti. BPS dari Bea Cukai, resmi kan? Nah, tetapi artinya 2 lembaga ini kan melakukan pembiaran pelanggaran. Dan itu kalau kedua lembaga negara ini melakukan pembiaran atau melakukan pelanggaran, kita bisa sue dong. Kok BPS bisa melahirkan? Bukan sue lagi, itu pidana malah. Makanya itu yang menjadi kita kaget, kok bisa lembaga-lembaga negara bisa memproduksi data importasi barang ilegal yang jelas dilarang masuk ke Indonesia. Anda mau mengatakan bahwa kenapa Bapak Menteri Keuangan ini hanya mau menyisir importir, bukan pejabatnya, begitu? Setuju. Ya. Setuju. Pak Menkeu tidak boleh sekedar menghukum para pelaku importir. Ya. Tapi beliau juga harus menelisik siapa yang memberikan Karena siapapun izin kalau dikasih kesempatan akan berbuat, begitu kan? Pasti. Ini tapi mengenai Anda belum debat Pak Oscar. Dia bilang itu malah menguntungkan rakyat katanya kalau import baju bekas. Gimana? Anda setuju? Ya tidak setuju. Sekarang Kenapa? sekarang lihat dia. Karena kita banyak miskin, menengah ke bawah itu perlu makanan, perlu hidup. Jelas ini public education yang keliru. Ya. Bang. Sekarang keliru. Pertama, bagaimana? Pak Oscar jangan diam dong, dibilang Anda keliru. Jangan marah, Bang. Ya. Pertama kita lihat bahwa aturan itu ada naskah akademisnya. Ketika memunculkan Permendak 15, kemudian memunculkan Permendak 40, itu ada naskah akademisnya. Yaitu ada apa intinya, Pak? Nah, kemudian ketika ini terjadi pembiaran, maka teman-teman pedagang ini mengambil kesempatan karena begitu banyak barang supply yang begitu besar. Kalau ini tidak terjual, maka importer juga nggak hidup sebenarnya. Ya. Tapi kenapa saya dalam pihak ini saya melihat bahwa teman-teman pedagang itu adalah bagian dari korban, dari siklus korban itu. Karena sebenarnya ketika mereka ini kan mencari nafkah, Bang. Apapun barang yang bisa dijual pasti dijual lah. Iya, tapi Bapak jangan pelin-pelan. Larang atau tidak itu dulu deh. Larang dong. Oke, Pak Oscar gimana? Larang katanya. Terlepas dari apapun siapa yang diuntungkan, rakyat kecil, Bapak mengatakan larang. Jualan ganja dilarang, ya kan? Tapi kalau orang pedagang ganja bla 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 dibiarkan, maka larangan itu jadi nggak? Artinya tetap import baju bekas, Bapak tidak setuju? Tidak setuju. Harus dilarang? Pak Oscar gimana? Saya tidak setujunya begini. Seperti yang tadi saya katakan. Kalaupun memang mau melarang, itu harus ada beberapa tahapan-tahapan yang memang akhirnya mengarah ke pelarangan secara umum. Kan sudah lama peraturan itu keluar. Tapi sosialisasinya nggak ada, Bang. Orang udah semua tahu. Permasalahannya para pejabat-pejabat ini, baik dari kementerian atau pemerintah pusat, itu mereka nggak pernah datang ke pedagang-pedagang pasar. Benar kata Bang Danang, mereka mau disuruh jualan apapun, mereka akan jual. Benar. Nah, manusiawi. Kalau nggak ada penegakan hukum, kalau nggak ada pelarangan oleh para aparatur yang memiliki fungsi melarang, mengawasi, dan menindak, ya maka kemudian menjamurlah itu. Kayak persis seperti di kota-kota tumbuh rumah-rumah. Tapi secara kemanfaatan menurut Bapak, saya pribadi, itu kalau itu diizinkan menguntungkan atau? Oh ya menguntungkan. Menguntungkan, tapi negara rugi. Tekstil rugi. Makanya gini, Bang, kami dari dulu udah siap bayar pajak. Bahkan kami juga meminta pemerintah untuk pembatasan import itu. Jangan sampai, ya itu kembali lagi yang saya bilang, jangan sampai terjadi dumping harga atau UMKM lokal hancur. Itulah makanya kami push terus. Kami dari pedagang ini selalu push ke pemerintah, sampai ke Istana Negara kami meminta untuk pembatasan impor ini. Supaya jelas terarah semua.
Dan pedagang-pedagang ini UMKM kecil juga. UMKM. Oke, nanti kalau Menteri Keuangan akan terus maju terus, apakah UMKM akan demo atau gimana? Sudah pasti. Sudah pasti. Ada berapa ribu demo kira-kira? Ya itu. Ya? Kemungkinan kita bagi per wilayah. Karena kan di Indonesia ini ada di Batam, ada di Medan. Ya dulu Medan bilangnya Monja, ya kan. Jogja. Ada sektor, ada di Jogja, di Bali. Wakil rakyatmu mau demo kalau terus barang bekas dilarang. Wakil rakyat gimana? Jadi gini Bang, kami ini kan wakil rakyat ini kan harus gimana cara kita memikirkan rakyat juga. Ya. Kan masalah thrifting ini kan importer ilegal ya. Tapi kan kita jangan lupa juga Pak Oscar bahwa kita tuh ada produksi dalam negeri juga. Kita punya pabrik-pabrik garmen juga, pabrik tekstil juga. Yang hari ini mungkin Pak Danang lebih paham. Hari ini lagi gonjang-ganjing Pak. Gitu. Nah kalau misalnya memang impor ilegal ini kita larang, terus otomatis Bang, saya pastikan itu industri dalam negeri itu akan bergerak dia. Jadi sekarang ini Komisi 6 sikapnya bagaimana? Mendukung Menteri Keuangan atau bagaimana sekarang? Udah ada nggak sikap dari Komisi 6? Kami tentu akan mendukung Permendak 40 tahun 2002 karena itu produk kami. Berarti akan dilarang? Iya, tapi mendukung penindakan gitu? Pasti kita akan mendukung karena itu kan Permendaknya udah jelas. Oke. Cuman kita juga harus memikirkan bagaimana pedagang-pedagang ini juga harus tetap bisa berdagang, bagaimana? Bang. Kan nggak bisa abu-abu kan? Bisa Bang. Dengan ditutup keran impor otomatis mati semua ini pedagang. Enggak, bukan. Yang mati itu kan barangnya Bang. Pedagangnya sebenarnya nggak mati. Oh enggak, maksud saya income-nya. Bukan, maksudnya gini, kita bisa pakai dengan produksi dalam negeri. Pemerintah gimana caranya memberikan insentif kepada pendagang. Tapi kan orang nggak tertarik produksi dalam negeri, kan harganya mahal. Yang penting barang dijual Bang. Hah? Yang penting barang ada jual. Gitu. Iya dong. Bapak tertarik nggak jual dalam ini negeri? kan seleksi alam Jadi gini. sebenarnya. Bedanya kualitas dalam negeri dengan luar negeri itu sangat jauh. Jadi Lebih kualitas luar bagus dan murah begitu? ya itu sudah jelas. Tapi harus diketahui di luar itu ada grade-nya juga, grade A, grade B, grade C. Makanya itu tadi Pak Danang bilang itu dicampur, di mix. Jadi Anda mengatakan solusi yang dikasih oleh anggota DPR itu nggak jalan? Jadi gini, di sini ada bertabrakannya sebuah permen. Dulu itu di tahun 2015 itu keluar Permen Q nomor 132 tahun 2015, di mana mengizinkan barang bekas ini masuk dengan 35% pajak. Nah, tapi di sisi lain Permendak melarang. Nah, dalam hal ini kan kebijakan pemerintah ini bertabrakan yang membuat akhirnya ambigu. Kita ini nggak tahu mana yang kita mesti pegang, Permen Q atau Permendak. Itu yang harus disikapi dulu. Makanya mungkin nanti kalau memang berkenan dari Pak Fernando, kita juga akan RDP untuk supaya bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, membuat regulasi yang memang pro rakyat lah. Oke, Pak Nainul, apakah jalan solusi yang dikasih oleh Pak Fernando nanti pedagang ini jual produksi dalam negeri? Ya. Itu realistis nggak? Ya. Yang pertama seperti ini, kita memang harus saklek pada Permendak nomor 40. Ya. Itu yang harus Kalau permen kan tinggal dirubah, kalau memang mau, susah amat sih. Ya. Nah, tapi kalau saya pribadi sebenarnya ini menyangkut multiplier efeknya yang besar yang mana, Bang? Oke, itu dia. Ya, multiplier efek yang besar yang mana? Bahwa kalau kita lihat, mungkin kalau kita bicara mengenai industri, itu sangat besar sekali. Jadi? Nah, kalau kita lihat ketika industri dirugikan, tentu kita harus lindungi dong produksi dalam negeri kita. Nah, maka memang kalau kita lihat dari sisi impact pasti akan positif ketika dilarang. Anda berpendapat bahwa menutup keran impor multiplier efeknya sangat besar. Pasti. Perusahaan tekstil, karyawan, lapangan kerja, pajak, bea masuk, begitu? Iya, tentu bukan cuma impor barang bekas, tapi juga impor barang-barang lainnya juga. Yang memang itu juga merugikan gitu kan. Nah, tentu yang diharapkan sebenarnya kalau kita lihat, ini kan pedagang ini kan nggak mau dikambing hitamkan kan. Kalau kita lihat beberapa berita dia mau dikambing hitamkan ketika industri kita turun gitu kan. Tapi memang satu sisi itu punya pengaruh juga gitu. Itu pasti punya pengaruh. Dengan harga yang lebih murah, pasti masyarakat akan memilih barang tersebut gitu kan. Nah, maka memang tadi Pak Kadidito, kalau misalkan Pak Dito ya, itu Mas Manito
mau supply dari dalam negeri, yaitu juga harus ditumbuhkan untuk yang barang-barang yang grade A bekas di dalam negeri kita. Nah sayangnya itu ekosistem belum terbentuk, makanya inilah yang kita lihat sebenarnya mungkin bisa jadi pedagang barang bekas pakaian ini juga bisa mengambil barang-barang yang tadi kalau misalkan bisa bersaing dengan harga lebih murah, dengan kualitas lebih bagus, itu bisa Jadi tertarik. intinya Anda berpendapat bahwa melaksanakan peraturan sekarang melarang impor barang bekas akan sangat bermanfaat, multiplier efeknya sangat banyak dibandingkan dengan hanya sekedar kepentingan egois daripada pedagang, begitu? Iya, kalau saya bilangnya gitu. Begitu, Pak Oscar katanya begitu. Ya, saya sih secara pribadi nggak setuju karena pedagang-pedagang ini harus dimanusiakan juga. Gitu. Jadi gini. Sorry Bang. Ya. Masalahnya adalah di penegakan hukumnya. Pemerintah sudah melahirkan begitu banyak peraturan yang melarang. Nah kalau sekarang ada kebijakan untuk memanusiawikan pedagang, maka peraturan itu dirubah dulu dong. Permendak 15, Permendak 40 itu dirubah dulu dong. Permenkeu tahun 2010 itu dirubah. Berarti Bapak setuju peraturannya dicabut? Kita tidak setuju. Tapi konteksnya begini, pemerintah kita ini kan sangat sering menerbitkan peraturan yang tapi tidak dilaksanakan. Langsung berlaku seketika. Harus ada grace periodnya, beri kesempatan untuk menyesuaikan diri. Karena prinsip bisnis sekarang ini sudah bukan lagi demand create supply, tapi supply create demand. Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk mengisi pasar-pasar para pedagang ini dengan produk-produk kami, kita punya banyak range harga dari yang paling murah sampai paling mahal. Indonesia secara kualitas tidak kalah. Barang-barang bekas yang masuk ke Indonesia itu juga sebagian produksi Indonesia. Karena kita jadi pada Macron untuk buat merek-merek tertentu.